Pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian diseminasi, yang ketiga diskusi, dan yang keempat adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Badru SPDI MPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bersama dalam kegiatan ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dewan guru, anggota komunitas belajar Kujang 2 yang bisa hadir dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif yang sudah saya pelajari dan sudah saya coba terapkan. Dan kali ini insya Allah saya akan berbagi dengan Bapak dan Ibu semuanya. Walaupun di sini alhamdulillah kita sudah memiliki 2 GP yang sudah mengikuti kegiatan ini, dan tentunya guru penggerak yang ada juga sudah menerapkan
budaya positif ini dan dilaksanakan di sekolah kita ya. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan di komunitas belajar kita yang sedang berjalan itu juga merupakan suatu budaya positif yang sudah kita sepakati bersama ya kegiatannya. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin untuk sedikit jalan-jalan ya. Sebelum dilanjutkan, kita ice breaking dulu ya. Coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ice breakingnya cukup mudah. Saya punya 1, 2, dan 3. Jadi kalau saya katakan 1, maka Bapak Ibu mengangkat tangan ya. Mengangkat tangannya 2 ya, 2. Kalau 2 itu 1. Kemudian kalau saya bilang 3, maka mengangkatnya lebih atas ya. Siap? Coba uji coba dulu. 1 di depan dada. Nah, 2, 3. Nah, kita coba ya. Coba. Siap. 1, 2, 3. Coba tanpa dikasih contoh di depan. Yang urut dulu. 1, 2, 3. Sekarang ke bawah dulu. Akan saya acak. 2. 1, 3, 2, 1. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Mudah-mudahan sedikit mencairkan ya. Karena Bapak Ibu tadi habis mendampingi anak-anak kita di kelas, jadi perlu ada penyegaran. Baik, kita lanjutkan. Bagi yang belum pernah mendengar atau lupa lagi ya, ini apa sih budaya positif? Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Semuanya sudah kita pelajari insyaallah ya. Karena hampir semua guru-guru sudah mengikuti pembelajaran mandiri, pelatihan mandiri melalui PMR tentang P5 dan juga Merdeka Belajar ya, kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, apa saja konsep inti dari budaya positif yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Ini ada 7 ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ini akan kita bahas semuanya. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Ini dikenal oleh kita sekarang ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, seperti apa? Di sini ada perubahan dari stimulus respon menjadi teori kontrol ya. Coba kita lihat pada stimulus
mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikirnya adalah menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, kebutuhan semua orang itu tidak sama, gitu ya. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid memiliki tujuan. Ya. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikirnya adalah menang-menang atau win-win sama. Ya. Tidak ada menang kalah. Tidak ada istilah ketika anak tidak bisa dikendalikan oleh kita, tidak nurut ke kita, dianggap kita harus menang, mereka harus kalah. Tidak ada. Itu dalam paradigma pembelajaran yang sekarang. Ya. Kemudian yang selanjutnya tentang disiplin positif. Nah, kita sering mendengar kata disiplin bahkan di dalam visi, ya, di dalam peraturan. Kadang kita sering mendengar kata disiplin. Seakan-akan kita ingin melihat murid itu yang disiplin, gitu ya. Tapi disiplin seperti apa? Karena akan berbeda dengan yang disebut dengan disiplin positif. Nah, makna disiplin biasanya cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, biasanya. Kepatuhan, tapi dikendalikan oleh kita. Kamu harus masuk sekolah pukul 7. Anak menurut. Dan itu karena menuruti bapak dan ibu guru, misalnya. Nah, kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, yang berasal dari dalam diri anak sendiri atau intrinsik. Nah, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan, atau menghindar dari rasa tidak nyaman. Misalnya karena kenapa kamu datang disiplin? Karena nanti kalau telat saya disuruh berdiri di depan bendera, misalnya. Bukan karena itu, tapi mereka harus mengatakan, kenapa datang tepat waktu? Karena saya tidak mau ketinggalan belajar, karena saya rugi kalau ketinggalan belajar, misalnya. Jadi harus muncul dari dirinya sendiri untuk disiplin, ya. Nah, ini disiplin positif. Termasuk ketika harus menyiram bunga, harus melaksanakan piket. Kenapa kamu piket dengan disiplin, misalnya, ya? Disiplin dalam piket, misalnya. Karena kalau tidak piket, kelasnya kelihatan semrawut, tidak bersih, kotor, sehingga saya tidak nyaman belajar. Nah, itulah yang diinginkan nantinya. Selanjutnya, yang ketiga adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dalam budaya positif nanti akan berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak itu biasanya ketika melakukan kesalahan, ataupun kita sendiri sebagai guru melakukan kesalahan, pasti tidak jauh dari ini. Jadi tidak harus disalahkan, tetapi mungkin ada sesuatu yang harus mereka lakukan untuk itu, karena untuk memenuhi 5 kebutuhan ini. Jadi seluruh perilaku yang dilakukan oleh murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Saya seperti tadi, ya, memanggil Satria dan siapa satu lagi, Endro misalnya, karena ada laporan ketidaknyamanan dari siswa yang lain. Ketika ditanya, memang ada yang karena membalas apa istilahnya, kata-kata verbal yang dilakukan oleh temannya, gitu ya, sehingga membalas. Nah, jadi kita harus menanyakan ketika siswa melakukan tersebut, kenapa, apa tujuannya, kenapa bisa melakukan itu? Karena ada tujuan, ya, untuk memenuhi
memang kebutuhan seorang manusia pasti punya kebutuhan untuk bertahan hidup, sehingga pada zaman Khulafaur Rasyidin, khalifah juga ketika ada yang mencuri, padahal harusnya hukumannya potong tangan, ketika ditanya oleh beliau, kenapa kamu mencuri? Karena di rumah keluarga saya lapar, tidak bisa makan. Sehingga dengan penjelasan itu, maka pada saat itu tidak dilakukan hukum potong tangan, tapi malah diberikan bantuan. Ini maksudnya, ya. Itu dari dulu sudah ada. Namun, ini karena kebutuhan bertahan hidup, ya. Jangan sampai ada siswa terlambat, misalnya, tidak ditanya kenapa. Jangan-jangan dia ikut membantu dulu ke pasar mengantarkan makanan yang akan dijual untuk orang tuanya. Bisa saja seperti itu. Nah, kalau tidak melakukan itu, misalnya orang tuanya nggak bisa berjual dan lain sebagainya. Yang kedua ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan dihargai. Nah, terkadang seperti itu, ya. Jadi kurang perhatian sehingga di sekolah seperti mencari perhatian, ingin diberikan kasih sayang oleh gurunya, oleh temannya, ya. Ada juga kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebebasan itu seperti apa? Kebutuhan akan pilihan, kebebasan. Jadi boleh memilih. Sekarang makanya ada, nanti akan kita bahas, ada kesepakatan kelas. Ada disebut dengan ini, kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh guru kita kelas 2. Saling menghormati, ini hasil dari apa kebutuhan mereka, disepakati pilihan, gitu ya. Mau apa kesepakatan kita. Jadi, nanti makanya ada kesepakatan kelas itu karena memenuhi kebutuhan untuk kebebasan ini, kebutuhan akan pilihan. Jadi tidak makanya sekarang kenapa Pak Nadiem melalui Permendikbudnya ada kata-kata bahkan pramuka saja sampai tidak wajib diikuti, karena salah satunya memang tidak mau mengekang siswa itu, tapi memang mulai wajib tapi tidak wajib, gitu ya. Nah, itu dasarnya dari sana, karena memang semua orang harus punya pilihan, ada kebebasan untuk memilih. Nah, itu diantaranya alasan dari mereka. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kadang ada anak-anak itu dia tidak sengaja melakukan kesalahan, tapi senang misalnya main lempar-lempar bola, tiba-tiba di kelas lempar bola dengan temannya. Kita tanpa bertanya dulu langsung memarahi misalnya, harus ditanya. Nah, di sana biasanya untuk memenuhi kesenangan, mungkin kita belum memberikan kesempatan bagi mereka untuk bermain di luar kelas. Nah, atau dalam pembelajaran tidak ada permainan dan lain sebagainya. Maka ini harus dipahami, ada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Di dalam disiplin positif ini kita juga harus memahami motivasi perilaku manusia yang dikemukakan oleh Ben Dawson. Ini ada 3, Bapak Ibu, ya. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita misalnya, kita aja yang dewasa, ya, mau pakai helm. Kenapa pakai helm? Bisa ditilang polisi. Biasanya banyak yang masih seperti itu. Anak misalnya, kenapa pakai topi Senin? Takut dibariskan. Itu masih dari luar. Makanya ini eksternal masuknya. Biasanya murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua,
motivasi seseorang melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya pertanyaannya, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Karena biasanya saya kalau ranking 1 dikasih piala dan hadiah, maka semangat untuk menjadi juara 1. Atau di kelas kalau menjawab dikasih uang, karena suka dikasih permen. Nah, ini motivasinya, dan ini masih merupakan motivasi eksternal. Terus yang seperti apa seharusnya? Ini yang ketiga memang. Harusnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, murid akan bertanya, akan menjadi apa? Akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Ya. Jadi misalnya tadi disiplin, belajar, mengerjakan PR, itu semua dilakukan karena mereka ini, ya, muncul dari dirinya sendiri. Saya kalau tidak belajar, maka saya tidak akan bisa apa-apa. Saya kalau terlambat, saya akan ketinggalan mendapatkan ilmu. Nah, karena ini, saya akan seperti apa nanti kalau saya melakukan disiplin, saya akan mendapatkan ilmu yang optimal. Nah, ini hal tersebut merupakan motivasi internal yang tadi disebutkan dengan intrinsik, ya. Nah, ini yang ketiga, ini motivasi perilaku manusia. Terkadang kita masih terpaku ke sini. Yang satu, yang kedua, ada yang tidak menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada juga yang karena ingin mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Padahal harus munculnya dari dalam diri kita sendiri. Misalnya, kita kenapa harus tepat waktu ke sekolah? Karena panggilan jiwa, saya ingin melakukan sesuai tupoksi kita, gitu ya. Sebagai seorang guru memberikan contoh suri tauladan kepada siswa, misalnya seperti itu, ya. Nah, selanjutnya apa sih motivasi dalam KBBI? Motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Nah, ini ada eksternal, ada internal. Tadi yang dua itu eksternal. Jadi murid melakukan kedisiplinan karena takut menghindari dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Itu eksternal. Kalau internal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Ya, misalnya ketika sadar adiwiyata, misalnya di sekolah, ya, kenapa siswa tidak buang sampah sembarangan, merawat tanaman, gitu ya, dan lain sebagainya, itu harus muncul. Kita jelaskan manfaatnya seperti apa sehingga mereka tumbuh dalam dirinya, dari dalam dirinya untuk melakukan yang terbaik, bukan karena ingin penghargaan ataupun takut dihukum. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, tentang ini kita lihat konsep disiplin dengan pendekatan restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin pada murid, ya. Ini contoh ya. Kita lihat dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi, ya. Kita lihat contoh misalnya, ini ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri restitusi adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian yang kedua, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang
keenam, memperbaiki hubungan. Yang ketujuh, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kan tadi kita mendengar ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa bedanya? Hukuman, ini contoh ya. Hukuman, misalnya pada kasus murid datang terlambat ke sekolah. Nah, misalnya kasusnya murid datang terlambat ke sekolah. Kalau hukuman seperti apa? Murid disuruh berdiri di depan. Nah, dulu pernah nggak pengalaman digituin oleh guru kita? Misalnya ya, guru marah kepada murid. Ada pernah? Nah, murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu termasuk dalam hukuman. Sekarang konsekuensi, beda lagi ya. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam murid agar berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Dan misalnya karena kamu terlambat, konsekuensinya apa? Itu sesuai dengan peraturan yang misalnya, tapi tidak menghukum seperti tadi. Atau guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, itu ya, itu konsekuensi. Jadi ada peraturan, kemudian dihormati oleh murid sebagai yang harus ditaati. Kalau restitusi, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Misalnya ada anak yang terlambat, tadi ditanya dulu, ya, kenapa kamu telah tahu nggak kesepakatan kita tidak boleh datang terlambat atau datang tepat waktu, dan kesepakatannya harus positif. Yang kedua, murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Yang penting dalam ada 5 posisi kontrol guru kepada ibu yang dipelajari ya. Ini satu sebagai penghukum. Nah, tadi ada salah satu, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, Bapak Ibu sudah berada di mana dari 5 ini? Ada yang masih penghukum? Tidak ada. Pembuat rasa bersalah. Anak kalau melakukan kesalahan, tuh kan, misalnya ya. Ada nggak yang masih membuat rasa bersalah? Nah, nanti kita lihat. Ada lagi sebagai teman, pernah nggak melakukannya? Nah, berarti Bu Yani lebih cenderung ke teman. Adakah yang pemantau? Nah, seperti apa? Ada yang ke manajer. Manajer. Seperti apa? Bapak dan Ibu, kita lihat ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya misalnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Ibu bilang sama kamu, Ibu kecewa sama kamu. Ini berarti membuat merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ada yang sebagai teman. Kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain, untung ada ibu. Nah, jadi seperti berbaik-baikan, gitu ya, menganggap teman. Kemudian ada sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek, kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Disuruh melakukan sesuatu yang sudah disepakati. Nah, bagaimana dengan manajer?
Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Nah, ini berarti kadang-kadang sudah sebagai manajer juga. Sekarang yang mana menurut Bapak Ibu sekarang setelah melihat ini yang paling baik dilakukan? Nah, manajer. Jadi kita jangan mengukur yang membuat rasa bersalah. Sebagai teman juga jangan dilakukan, karena ketika tidak ada kita mungkin dia melakukan kesalahan lagi, ya. Atau untuk ibu saja yang tahu, kamu duduk saja ya misalnya. Nah, nanti kan ketika tidak ada kita tetap melakukannya, ya. Kalau pemantau kan tadi terus antara melakukan konsekuensi dilakukan tapi tidak memperbaiki. Nah, ini yang sebagai manajer. Jadi disadarkan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Iya, saya begini, saya tidak memakai atribut. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Oh, nanti saya akan jadi muncul dari dirinya sendiri untuk melakukan apa? Ya, kalau kamu sudah yakin, lakukan, gitu ya. Nah, diupayakan biasanya kalau sudah muncul dari dirinya sendiri, misalnya karena tidak dipasang atau tadi misalnya topi ya, topinya belum dicuci, ditanyakan juga apa yang akan kamu lakukan. Oh, saya akan mencuci topinya, misalnya dia sendiri yang ngobrol gitu ya, dicucinya sebelum libur atau pas libur dan lain sebagainya. Jadi bukan dari kita, ya, ini sebagai manajer. Jadi kita hanya membantu saja. Selanjutnya Bapak dan Ibu tentang keyakinan kelas. Nah, kita sudah melakukan sebenarnya sebagian hampir semua di kelas kita ya sudah membuat keyakinan kelas, apalagi ketika kemarin ada masukan waktu kita observasi kelas tentang keyakinan kelas ya. Apa sih keyakinan kelas? Sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Nah, ini contohnya di depan juga sudah ada ya. Nah, ini di kelas 2 ya, ini yang terpaparnya Bu Eka. Nah, tapi prosesnya sudah betul belum gitu ya. Nah, ini yang kita pertanyakan. Prosesnya sudah benar belum untuk menyusun kesepakatan kelas. Nah, tahapannya Bapak dan Ibu, 1 merumuskan peraturan kelas. Nah, ini biasanya siswa disuruh untuk menulis. Atau kemarin saya pernah melakukan melalui WA, kemudian ngasih link Jamboard untuk mengisi apa sih tugas ya guru piket misalnya kemarin. Jadi menulis sendiri, cuman kemarin kan belum tuntas ditindaklanjuti. Dari sana harus dipilih nanti ke tahap kedua. Jadi setelah merumuskan peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Jadi dipisah-pisah, yang sama dipilah, digabung-gabungkan gitu ya, sehingga menjadi hanya beberapa saja. Nah, baru setelah disepakati, lihat ini secara umum hanya jadi 5 karena mengisinya sama saja. Misalnya kalau kemarin ketika kita menuliskan guru piket datang sebelum siswa datang misalnya, ya, atau datang tepat waktu misalnya ya, tepat waktu itu menjadi karena banyak, ada yang mengatakan disiplin, ada yang mengatakan, jadi hanya 1 saja yang disepakati dan menjadi kalimat atau kata-kata positif yang seperti di depan. Baru ada penandatanganan keyakinan kelas. Setelah disepakati, ditandatangani oleh seluruh anggota kelas. Yang terakhir menempelkan keyakinan kelas seperti ini. Jadi ada prosesnya. Tidak tiba-tiba ada kesepakatan kelas yang tertempelkan, tapi harus ada proses. Ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah, ini contohnya dulu. Contoh keyakinan kelas ini sama dengan yang sih, jaga kebersihan kelas. Ini kalimat-kalimat positif ya.
menghargai komandan guru, melaksanakan kelas di sekolah, bersiap tenang saat pembelajaran kelas. Ini di depan juga ada nih, saling menghormati. Ini positif tidak? Positif. Menjaga kebersihan, patuhi aturan, positif juga. Selalu jujur, menjaga keamanan, itu juga sudah bagus ya. Lalu mantap. Nah, ini lebih abstrak dari peraturan. Sedikit saja agar mudah diingat. Ini tinggal 5. Berupaya pernyataan universal. Ya, tadi kan kadang-kadang untuk tepat waktu saja. Ini ada tepat waktunya nggak ada ya? Kepatuhi peraturan misalnya. Itu sudah umum dari mulai tadi ya, datang lelah pulang sesuai itu peraturan. Sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak dan Ibu, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini sumbernya dari materi segitiga restitusi yang ada pada PPDP. Ini di sini Bapak dan Ibu menerapkan tiga macam ya dalam segitiga restitusi, namanya juga segitiga. Dari mulai menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini yang harus dilakukan ya. Seperti apa menstabilkan identitas? Kalau ada anak yang melanggar, tadi misalnya datang telat ya, terlambat hadir misalnya, kita katakan di dalamnya setelah kita panggil misalnya, kita bertemu dengan anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anaknya mulai stabil dulu, langsung dicarikan, gitu. Distabilkan dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah terlambat. Setelah itu baru validasi tindakan yang salahnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa kamu terlambat? Nah, baru tanyakan dulu. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, kalau memang mereka melakukan sesuatu. Apakah tidak ada cara lain selain memukul temanmu? Nah, ya. Kalau ada apa? Misalnya, anak kan nanti akan bicara. Saya seharusnya lapor ke wali kelas. Nah, itu kamu tahu kan? Jadi ini validasi dulu apa yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, ya? Apa yang telah kamu langgar? Kesepakatan kelas apa yang kamu langgar? Misalnya tadi tidak menghormati temannya ya. Nah, saling menghormati. Nah, berarti bagaimana nanti untuk kedepannya solusinya seperti apa? Ini dalam tiga restitusi itu ada 3 tahapan ya. Nah, 1 menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, keyakinan, kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan sebagainya. Sesuai dengan apa masalahnya di lapangan. Selanjutnya, ini contoh kegiatan restitusi ya, yang kemarin saya laksanakan dengan Pak Didik sering melakukannya kalau memanggil anak-anak di kantor gitu ya. Itu menggunakan segitiga restitusi itu. Jadi tidak langsung ngomong moral. Tadi juga ada anak saya coba terapkan juga tadi gitu ya. Dari mulai ya orang lain juga pernah melakukan kesalahan. Terus apa yang kamu langgar? Oh iya, memukul siapa gitu ya, atau ngata-ngatain siapa. Dilanjutkan nanti kesananya dengan kesepakatan kelas, peraturan kelas yang mana yang dilanggar.
seperti apa ke depan yang ingin dipelajari ya. Nah ini kita lihat dulu ininya. Bagaimana kabarnya Salma? Baik, Pak. Salma, tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Akbar. Iya, Pak. Habis kesal sih. Kenapa kesal? Akbar terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas juga suka dicontek. Oh begitu. Ya wajarlah, jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan berbuat hal yang sama. Iya, Pak. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Akbar? Saya marah-marah, Pak. Saya maki-maki Akbar dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya, Pak. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Iyalah, Pak. Masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Akbar hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Akbar. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Iya, Pak. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman, Pak. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting, Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya kalau ada teman yang mencontek. Saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Pak. Iya, tepat sekali tindakan kamu Salma. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Malalia dari kelas 6B. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan duduk, Luki. Bagaimana kabarnya, Luki? Baik, Pak. Alhamdulillah. Luki, tadi Bapak mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya, Pak. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali, Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Pak. Baik, Luki, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju, Luki? Setuju, Pak. Luki, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Pak. Luki sering terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih Luki sering datang terlambat? Karena saya sering begadang, Pak. Lalu main HP jadi kurang.
sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf bila saya terlambat. Iya Lucky, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Lucky, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Lucky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucky Haji Satian, kelas 6A. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menemukan solusi atas kesalahan saya yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Linknya suaranya dijadikan supaya dapat kontekstual. Ini contoh kasus ya, ini ketika melakukan suatu kesalahan. Kasusnya itu sama menggebrak meja temannya ya. Nah, kemudian ternyata karena kesulitannya karena PR-nya dicontek sama Akbar. Seperti apa? Ini yang berbasis karena tadi sudah di sampai sama. Dan kasus yang kedua ini dan terlambat. Iya, betul. Suaranya pelan. Ya. Baik Bapak dan Ibu, itu contoh ya grafik segitiga restitusi yang dilakukan, dan alhamdulillah untuk ya 2 kasus saja. Dan tadi kita sudah melihat ya dari mulai pembahasan awal
ya. Kemudian ketika menangani siswa yang melanggar, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalau kemarin ada statusnya salah satu guru kita misalnya Jaki, saya sudah bilang ke anak-anak sudah ngajarin segala macam, gitu. Tapi ada saja anak yang melakukan sesuatu yang tidak diharapkan, gitu. Gitu ya. Nah, nanti cara penanganannya memang kita harus lakukan dengan apa? Dengan segitiga restitusi, ya. Ya. Nah, jadi kita lakukan dengan sebaik-baiknya, ya. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi kita. Kalau Pak Didik, Pak Indra sudah melakukan itu semua, tinggal mempraktikkan, nanti berbagi praktik baiknya lagi ke kita. Dan calon guru penggerak juga di sini ada 2 orang, ya. Lagi akan mengikuti kegiatan guru penggerak bersama dengan angkatan 11, disatukan ya 10-11. Nah, nanti akan menemukan di 1.4 ini tentang budaya positif. Ya, budaya positif. Baik, itu saja Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa kalau ada pertanyaan silahkan dibuka pertanyaan. Dipandu oleh moderator kita Ibu Santi. Ibu Santi. Demikian Bapak Ibu penyampaian desiminasi dari Bapak Gadu SPDI MPD. Untuk selanjutnya yaitu diskusi. Kami buka beberapa pertanyaan untuk disampaikan kepada pemateri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Ibu Moderator. Sudah sangat baik apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, kawan kita. Nah, bukan pertanyaan mungkin tambahan ya tentang penerapan pengalaman budaya positif. Jadi si budaya positif itu intinya itu adalah tindakan-tindakan ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menuntun murid kita kepada hal-hal yang lebih baik sesuai dengan tadi filsafat Ki Hajar Dewantara. Adapun bentuknya tadi melalui segitiga restitusi dengan kebiasaan-kebiasaan ataupun dengan posisi kontrol kita di kelas sebagai hukum ataupun sebagai manajer. Tapi lebih dari itu, Bapak dan Ibu guru semua tentunya sudah memiliki banyak sekali pengalaman bertahun-tahun mengajar di kelas, bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilaksanakan di dalam kelas. Nah, sebetulnya semua hal-hal baik, semua hal-hal positif yang sudah kita lakukan di dalam kelas yang sesuai dengan filsafat Ki Hajar Dewantara untuk menuntun murid ke jalan yang positif itu sebetulnya adalah sudah menjadi budaya positif. Nah, coba sekarang dirangkum lagi nih, dulu belum ada namanya, sekarang ada namanya budaya positif. Padahal dari dulu juga mungkin kita sudah melaksanakannya, cuma sekarang ada konsep yang sudah dikemas. Dulu belum dikemas, sekarang ada konsep. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih.
Terima kasih atas tambahannya ya, yang luar biasa dari Pak Didik Haryadi SPD sebagai guru penggerak kita Jakarta 6 ya. Dia sudah bisa menyimpulkan dan menambahkan juga ya terkait dengan budaya positif. Betul ya, yang dikatakan yang kita lakukan di program kita, misalnya kita mengadakan program obat PD di sekolah, itu juga budaya positif. Obat PD, optimalisasi bakat dan minat peserta didik, yang dilakukan dari mulai melakukan pembiasaan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu ya, yang kita rancang, itu pun budaya-budaya positif. Dan kita harus senantiasa menumbuhkan kedisiplinan positifnya itu kepada siswa, sehingga tanpa kita suruh-suruh lagi, tanpa kita harus melakukan apa tadi dengan iming-iming hukuman dan sebagainya, mereka sudah sadar. Misalnya budaya membaca di hari Selasa, mereka harusnya sudah terbiasa ya, sehingga kita melakukan budaya membaca di hari Selasa itu, mudah-mudahan mereka terbawa terus, oh setelah saya membaca saya dapat ilmu ini. Makanya harus ada refleksi gitu ya, refleksi di akhir apa yang kamu baca. Nah, mereka sehingga semakin yakin kepada diri mereka, murid-murid kita, bahwa setelah membaca saya jadi tahu tentang ini. Coba kalau tidak membaca seperti apa ya. Atau di PHBGS ya, di Adibiata di hari Rabu, mereka sampai harus setelah terbiasa, walaupun tadinya seperti terpaksa, karena sudah budaya menjadi budaya yang positif, yang baik gitu ya, mereka dengan kesadaran sendiri merawat dan menjaga lingkungan sekitar ya. Bagaimana kalau tidak ada tumbuhan di dunia ini? Nah, mereka harus sampai sadar seperti itu. Kemudian pembelajaran di hari Jumat misalnya untuk duha bersama, itu juga awal-awalnya seperti ada paksaan bahkan untuk membawa alat-alat sholat ya, tapi kesininya tanpa harus diworo-woro lagi, mereka sudah sadar yang Jumat itu membawa peralatan sholat gitu ya, tanpa kita harus ada mengumpulkan siapa yang tidak dan sebagainya ya. Itulah budaya positif yang mudah-mudahan bisa kita hubungkan, termasuk mereka mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Juga itu adalah budaya positif, baik pramuka, kegiatan olahraga dan yang lainnya, untuk mengembangkan minat dan bakat masing-masing di sekolah. Bukan karena takut dihukum, bukan karena mereka karena nilai, bukan, tapi betul-betul mereka ingin mengembangkan. Oh, saya pengen jadi pemain bulu tangkis yang andal misalnya, nanti beri semangat menjadi pemain voli yang baik, menjadi pemain bola yang, nah, ditanya dulu kan minat bakatnya masing-masing, sehingga kesadaran itu tumbuh dari dirinya masing-masing. Latihan menjadi sebuah budaya positif, kegiatan ekstrakurikuler menjadi budaya positif kita, dan juga pembiasaan-pembiasaan lainnya. Itu saja. Terima kasih kepada yang telah memberikan kesempatan. Bapak Ibu, demikian yang sudah disampaikan. Apakah ada tambahan lagi? Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Bagaimana? Cukup? Jadi duduk dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari awal sampai akhir presentasi dari Pak Badu SPD FPDI tentang